Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Baik, kali ini kita akan membahas kembali soal fisika matematika, tepatnya di bab 1 dari buku Mary L. Boas, section nomor 10, section 10. Kebetulan ada 3 soal yang saya akan eh, selesaikan, yaitu soal nomor 1, 4, dan 5. Nah, adapun pernyataan soal tersebut adalah tentukan interval konvergen, jadi konvergen dari deret berikut ini. Jadi ada 3 soal yang akan kita tentukan berapa interval konvergen untuk X dari ketiga deret berikut ini. Nah, baik sobat-sobat fisika, untuk menentukan interval konvergen dari deret tersebut, maka pengujian yang kita gunakan, jadi pengujian yang digunakan adalah uji rasio, ya. Di mana uji rasio itu menyatakan bahwa apabila ada rho n, kemudian suku an tambah 1 per an, kemudian kita limitkan limit n menuju tak berhingga dari rho n. Nah, syarat terjadinya konvergen apabila nilai limit daripada rho n tersebut adalah kecil daripada 1. Nah, persyaratan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan interval daripada nilai X atau interval konvergen dari deret tersebut. Nah, baik, kita langsung saja menyelesaikan soal yang bagian pertama, yaitu menyatakan n sama dengan 0 sampai tak berhingga, kemudian min 1 pangkat n, kemudian x pangkat n. Nah, kita ingin menentukan berapa interval nilai x yang memungkinkan deret ini, jadi yang memungkinkan deret ini adalah konvergen. Nah, untuk itu, untuk bagian ini kita sudah ketahui, yaitu an sama dengan min 1 pangkat n sama dengan x n, ya, x pangkat n. Ya, oke. Kemudian tentu kalau kita cari an tambah 1, maka ini hasilnya adalah n ditambah 1 x n ditambah 1. Nah, setelah itu kita mencari rho n. Rho n adalah harga mutlak daripada an ditambah 1 per an. Nah, otomatis karena kita menggunakan harga mutlak, maka untuk bagian ini tentu memiliki nilai positif negatif, maka kita ambil harga mutlaknya saja, sehingga untuk min 1 pangkat n maupun min 1 n tambah 1 kita tidak gunakan. Nah, sehingga kita dapatkan di sini rho an, ya. Nah, an tambah 1 adalah tentu adalah xn ditambah 1 bagi dengan xn. Nah, kalau kita sederhanakan ini, maka kita dapatkan ini adalah xn kali x, ya, xn kali x per xn, ya, sehingga kita hanya dapatkan harga mutlak daripada x. Dengan demikian, rho adalah limit n menuju tak berhingga daripada x, ya, tetap sama dengan x. Nah, persyaratan yang dipenuhi untuk menjadikan deret tersebut ada integral adalah
rho harus kecil 1. Sehingga dari sini kita dapatkan karena nilai rho-nya adalah harga mutlak daripada X kecil 1. Nah, perlu kita jabarkan kembali makna daripada X harga mutlak 1. Nah, bisa kita ambil untuk X-nya, gitu ya. Berarti kita dapatkan, kalau ini minus berarti X plus 1. Kemudian bisa juga kemudian kita ambil nilai plusnya, nah, tentu plus X kecil 1. Nah, berarti ada dua bilangan yang memungkinkan untuk kita mengambil, yaitu X, nilai X sama dengan, yaitu X sama dengan plus 1 dan X sama dengan kecil 1. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kita mencoba memperhatikan kembali bahwa kalau X besar 1, ya, X besar 1 itu tidak memungkinkan untuk bisa kita ambil, ya. Dan kalau X kecil 1, ya itu bisa memungkinkan. Jadi kalau X besar 1 tidak akan memungkinkan. Untuk X besar 1, untuk X besar 1 ini jelas tidak masuk, ya, tidak masuk. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau X besar 1 berarti dia akan lebih bersifat divergen. Nah, karena yang kita inginkan adalah konvergen, maka diharapkan bahwa nilai-nilai X itu adalah menjadi sebuah nilai pecahan. Nah, oleh karena itu, maka batas X, ya, konvergen adalah yaitu antara min 1 kecil X dan kecil 1. Nah, ini yang kita dapatkan, ya. Jadi batasnya dari X kecil min 1, ya, sampai dengan min 1, ya. Nah, sekarang kita periksa untuk 0. Kalau dia 0, berarti X pangkat 0, berarti dia hasilnya konvergen karena memiliki nilai, ya, memiliki nilai. Jadi batas konvergensi untuk soal pertama adalah 1. Jadi sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa tidak serta-merta kalau kita mengikuti aturan matematika maka kita mengambil X besar 1. Mengapa X besar 1 tidak diambil? Karena kalau X besar 1, maka nilai pangkat N, nilai X-nya itu semakin membesar. Padahal kan konvergen ciri-cirinya makin besar N, maka nilai hasil daripada perpangkatan itu semakin mengecil. Oleh karena itu, di sini dapat kita pastikan bahwa nilai X itu bernilai pecahan. Nah, untuk mencapai nilai pecahan, maka dia terletak antara min 1 sampai dengan 1. Nah, itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat lagi soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu N 1 berhingga, kemudian di sini X pangkat 2N dibagi dengan 2 pangkat N kuadrat. Nah, kita ingin menentukan berapa besarnya nilai konvergen. Nah, untuk itu kita sudah dapatkan bahwa AN itu adalah X pangkat 2N, kemudian 2N kali N kuadrat. Nah, tentu kalau kita cari N ditambah 1, maka kita dapatkan X sama dengan N ditambah 1, dibagi dengan 2, N ditambah 1, kemudian N ditambah 1 pangkat 2. Nah, sebelum kita mengoperasikannya, maka ini bisa kita uraikan menjadi X pangkat 2N kali X pangkat 2X, ya. Sorry, pangkat 2, bukan pangkat, ya, X pangkat 2. Kemudian yang di bawah bisa 2 pangkat N kali 2, kemudian ini bisa N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai AN maupun AN tambah 1, maka kita cari rho N.
Rho n itu adalah harga mutlaknya. HN tambah 1 per HN. Nah, di sini kita bisa lihat HN tambah 1 itu adalah X pangkat 2N kali X kuadrat bagi 2 pangkat N kali 2 dalam kurun N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, itu. Kemudian kita bagi dengan X pangkat 2N bagi 2 pangkat N dikali N kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Tentu X pangkat 2N dikali X kuadrat. Ini 2N naik 2 pangkat N kuadrat ya. Ini yang ini naik. Kemudian kita bagi dengan 2 pangkat N kali 2. N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Kemudian ini naik ke sini menjadi pembagi X pangkat 2N. Sehingga dari sini kita bisa matikan yang perlu kita matikan. Ini bisa kita matikan. Kemudian ini juga kita bisa matikan. Ya. Sorry, bukan N kuadrat ya. Ini ya. Sehingga kita dapatkan rho N adalah sama dengan N kuadrat X kuadrat ya. Jadi N kuadrat X kuadrat per 2. Ini N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, kita bisa kasih masuk dulu N kuadrat X kuadrat 2. Kita masukkan dulu sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N tambah 2. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita limitkan. Limit N menuju tak berhingga dari rho N. Ya. Jadi, limit N menuju tak berhingga. Berarti N kuadrat X kuadrat per 2N kuadrat ditambah 4N ditambah 2. Nah, sesuai dengan mekanisme limit, maka kita bisa dapatkan limit N menuju tak berhingga. Maka baik yang di atas pembilang maupun penjemut kita bagi dengan N kuadrat. Jadi kalau ini kita bagi dengan N kuadrat, maka tinggal X kuadrat. Ya. Di bawah juga 2N kuadrat, ini kita bagi tinggal 2. Ini kita bagi N kuadrat sama dengan 4N. Kita bagi N kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Ya. Nah, kalau kita masukkan nilai tak berhingganya, maka nilai ini sama dengan 0. Ya. Jadi yang tersisa adalah X kuadrat per 2. Oke, X kuadrat per 2. Nah, apa artinya syarat konvergen? Adalah harus rho kecil 1. Sehingga X kuadrat per 2. Nah, ini adalah ya X kuadrat. Ya, saya kasih gini. X kuadrat ya 1. Nah, kita ambil dulu untuk minus X kuadrat per 2 sama dengan minus ya. Nah, min. Jadi minus 1 ya. Maka X kuadrat sama dengan minus 2. Maka X kuadrat minus 2. Nah, ini imajiner. Jadi kita tidak masukkan. Kemudian kita pilih yang berikutnya lagi untuk plusnya X kuadrat per 2 ya. Nah, kecil 1 berarti X kuadrat sama dengan 2 ya. Nah, ini sudah berubah sebenarnya di sini plus ya karena membagi. Nah, X kuadrat berarti X kuadrat itu bisa kita dapatkan 2 plus minus 2. Jadi kita bisa dapatkan plus minus 2. Nah, kita periksa deret kita. Deret yang kita dapatkan, yang deret yang kita mau uji adalah X2N, ya, sigma X2N per 2N N kuadrat. Nah, syarat agar dia konvergen, maka X itu tidak boleh lebih daripada akar 2. Sebab kalau X membesar, maka ini akan lebih cenderung untuk
Jadi divergen. Sehingga yang betul dalam hal ini adalah minus akar 2 kecil X dan kecil akar 2. Nah, inilah batas interval konvergensi yang kita inginkan dari soal nomor 2. Oke, jadi yang ini kita tidak gunakan karena dia bersifat imajiner. Nah, selanjutnya kita periksa lagi yang soal nomor 3. Nomor 3 adalah X pangkat N, kemudian N pangkat faktorial, ini N1, ya. Nah, dari sini kita dapatkan AN sama dengan X pangkat N, kemudian N faktorial pangkat 2. Sehingga kalau AN ditambah 1, berarti di sini kita dapatkan X ditambah 1 per N ditambah 1 faktorial, kemudian pangkat 2. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, kita dapatkan X pangkat N kali X ya. Oke. Kemudian ini tentu adalah N ditambah 1, kemudian N faktorial. Nah, ini pangkat 2. Pangkat 2. Oke. Karena berpangkat 2 di sini. Nah, dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa rho N sama dengan harga mutlak daripada AN ditambah 1 bagi dengan AN. Sehingga AN tambah 1 kita dapatkan X pangkat N kali X bagi N ditambah 1 pangkat 2 N faktorial pangkat 2, kemudian kita bagi dengan X pangkat N per N faktorial pangkat 2. Nah, ini bisa kita tulis dulu Xn kali X. Nah, ini naik N faktorial pangkat 2-nya. Kemudian ini langsung kita tulis N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Untuk ini ya. Kemudian N faktorial pangkat 2. Kemudian kali X pangkat N. Nah, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Jadi tinggal X dibagi N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Jadi yang tersisa adalah rho N. X dibagi N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, langsung kita limitkan. Limit N menuju tak berhingga dari X N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Nah, ini kalau kita langsung ganti dengan N tak berhingga maka hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa karena rho-nya yang didapatkan adalah kecil dari 1, maka interval konvergen, interval konvergen untuk X adalah semua nilai X. Jadi tidak ada pembatasan. Jadi untuk semua nilai X. Baik, sobat-sobat fisika. Demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana cara kita menentukan interval konvergen dari sebuah deret. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan utamanya memberikan keberkahan keilmuan bagi kita semua. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.